Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat? Jumpa kembali pada materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun bersama Ibu Dwi Winarsi. Anak-anak, kalian tahu tidak apa itu ghibah? Untuk mengetahui apa itu ghibah, yuk perhatikan penjelasan berikut. Pengertian ghibah. Ghibah berarti menggunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Pada ghibah terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain. Apabila dia tahu dia tidak menyukainya. Ghibah terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain. Apabila dia tahu dia tidak menyukainya. Jadi, ghibah itu membicarakan seseorang di belakangnya. Mungkin karena apa? Mungkin karena salah satu penyebabnya tidak suka atau iri. Bisa menyebabkan orang itu menggibah. Pada ghibah terdapat pembicaraan mengenai kejelekan. Jadi yang dibicarakan itu adalah kejelekannya, bukan yang bagusnya. Bagusnya bukannya yang baik-baiknya, tetapi kejelekan orang atau aib dari orang tersebut. Karena apa? Karena dia tidak suka sama orang tersebut. Akhirnya dia menjelekkan orang tersebut. Adapun dalil tentang ghibah terdapat di Quran surat An-Nisa ayat 148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man dulim wa kana Allahu sami'an alima. Yang artinya Allah tidak menyukai perbuatan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali orang yang didolimi, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi dalam Quran surat An-Nisa ayat 148 menjelaskan bahwa Allah itu tidak suka sama orang yang berkata buruk. Berkata buruk itu bukan hanya mencaci maki. Salah satunya adalah menjelekan orang lain, mengunjing orang lain. Itu salah satu perkataan buruk. Jadi Allah itu tidak suka dengan perkataan buruk. Nah, oleh karena itu penyebab terjadinya ghibah yang pertama adalah membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat dirinya sendiri. Dan yang kedua, sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Dan yang ketiga, sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain. Yang keempat, balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya. Yang kelima, amarah yang tidak terkendali. Dan yang keenam, bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Itu penyebab terjadinya ghibah. Saya contohkan di sini, yaitu sikap iri itu bisa membuat orang lain itu membicarakan kejelekan orang lain. Misalnya, temannya sukses, nilainya bagus, dan juga diterima di sekolah SMA 1. Misal. Nah, itu di belakangnya dibicarakan. Atau dia pernah punya masalah, pernah bertengkar, akhirnya balas dendam. Jadi dalam hidupnya, hanya sudah amarahnya, selalu membicarakan temannya yang ada masalah tersebut. Itu salah satu contoh. Nah, bagaimana caranya menghindari perbuatan ghibah? Yang pertama, berkumpul dengan orang-orang soleh. Karena berkumpul dengan orang-orang soleh, maka kita akan mengikutinya. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang soleh, contohnya melaksanakan sholat berjamaah, berzikir. Jadi untuk melakukan ghibah itu sudah tidak ada waktu, yang ada waktu hanya ibadah. Yang kedua, menyadari diri bahwa Allah SWT membenci seseorang yang menggunjing. Karena Allah tidak menyukai saudaranya. Jadi Allah tidak suka
jika kita menggibahi orang lain. Dan yang ketiga, berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. Jadi kita harus mengintrospeksi diri ya. Jangan aib orang lain aja yang kalian pengen tahu atau kalian sebarkan. Ya aib kamu juga kan. Kalau disebarkan bagaimana? Kita kan sama-sama punya aib. Makanya kita harus introspeksi diri. Yang keempat, menjaga lisan. Nah, lisan ini yang terpenting, yang utama. Kalau kita menjaga lisan, insya Allah kita akan selamat. Selamat bagaimana, Bu? Ya, salah satu contoh jika kita tidak menjaga lisan, jika kita menghibai seseorang dan ternyata orang tersebut menyampaikan kepada orang yang dihibai apa tidak bertengkar. Itu salah satu contoh. Lisan ini bisa membuat sakit hati, akhirnya bertengkar dan lain sebagainya. Dan yang kelima adalah berpikir positif. Berpikir positif, jangan selalu berpikir negatif. Nah, sekarang kita pembahasan tentang masalah tabayun. Kalian tahu tidak apa itu tabayun? Nah, untuk itu kalian perhatikan penjelasan ini. Pengertian tabayun secara bahasa adalah mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan keberadaannya. Menurut istilah, tabayun adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskannya, sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Untuk itu, dicari terlebih dahulu kejelasannya, jangan langsung disebarkan. Dalil tentang tabayun dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Cara bertabayun, yang pertama, sumber informasi dipastikan dengan benar, dicari kebenarannya terlebih dahulu. Yang kedua, pastikan isi informasi berisi kebenaran. Yang ketiga, pastikan tempat dan waktu informasi yang diperoleh adalah benar. Nah, manfaat tabayun apa? Yang pertama adalah berhati-hati dalam menerima berita. Yang kedua, menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Yang ketiga, berbaik sangka terhadap sesama sehingga dapat menimbulkan kerukunan dan kedamaian. Yang keempat, persatuan dan kesatuan dapat terjaga baik. Yang kelima, menciptakan kerukunan dan kedamaian di masyarakat. Penutup, anak-anak, mari kita hindari ghibah dan selalu mengutamakan tabayun dalam setiap informasi yang kita terima agar tercipta keharmonisan dan saling percaya di antara sesama. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran pada hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.